Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali azimi sultan. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu syukra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat di Masjid Al-Jabar, perda murka Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah di tempat yang mulia ini kita tingkatkan frekuensi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan yang sebenar-benarnya, peningkatan yang sesungguhnya untuk mendapatkan redhonya Allah, rahmatnya Allah di tempat yang mulia ini. Mari kita pasang itikaf untuk duduk kita agar kembali kita diampuni dosa-dosa kita. Jamaah salat Jumat perda murka Allah yang dimuliakan. Secara umum kita sering melakukan di dalam mimbar-mimbar dikatakan marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ibadah kita sudah tingkatkan, salat kita, puasa kita, haji kita dan semuanya, tetapi itu baru hablum minallah, belum hablum minan nas. Maka kedua-duanya harus seimbang. Kita tingkatkan iman kita kepada Allah dan kita tingkatkan juga secara hablum minan nas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah salah kalau yang mengulang dalam kesempatan yang sangat singkat ini bahwa kita sangat bersyukur dengan adanya peringatan Maulid di mana-mana, di pelosok-pelosok penjuru, di mushola, di masjid, di lapangan, di kantor. Tandanya rasa syukur kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah sadid. Kita bersyukur kepada Allah, bersyukur di lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak kita memperingati, tidak ada lahirnya peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti tidak adanya peringatan Isra Mi'raj, tidaknya ada ibadah, tidak kita bisa bergombol karena berkat lahirnya seorang pemimpin, seorang yang dibesarkan, yang dimuliakan, yang sangat agung, yaitu kekasih Allah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah pada saat ini kita berada pada saat yang iman yang tepat. Iman kita masih berada di atas, al-iman yazid wa yanqus. Iman kita berada di paling atas dan kadang-kadang iman kita berada di paling bawah. Maka kita bersyukur dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pantaslah peringatan Maulid itu tidak hanya setahun sekali, tetapi pada saat selama-lamanya, atau pada saat kita seperti ini, atau pada saat kita duduk, kita berbaring, kita mengingat, kita memperingati, kita banyak berselawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama kita, para
kita mengaku sebagai kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita sebaik-baik umat, tetapi kita masih pelit berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kita buktikan cinta kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Pada saat peringatan Maulid itu adalah yang mengundang Rasulullah. Kalau kita batin kita bersih, Allah batin kita bersih, pasti kita akan menyaksikan kehadirannya baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah waktu yang sangat singkat ini, marilah kita bekali menyambut tahun 2022 ini generasi-generasi muda kita untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Apa yang dibekali? Yang pertama, iman kita. Karena iman ini sangat dibutuhkan sekali dan harus ada dalam diri umatnya Rasulullah. Setiap individu harus punya iman, karena iman kita kadang-kadang ada di atas dan kadang-kadang ada di bawah. Bagaimana caranya untuk kita mengingat kepada Allah? Bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, sebutlah nama aku sebanyak-banyaknya. Di saat di mana saja kau sebut namaku. Tetapi selawat, mengucapkan selawat secara sombongnya saja, kita mendapat kebaikan di sisi Allah. Oleh karena itulah, marilah kita bekali generasi yang akan datang. Dengan apa kita bekali? Dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Kenapa? Kalau akhlak sudah merosot, sudah merajalela di generasi muda kita, maka hancurlah. Siapa yang hancur? Negara akan hancur, umat akan hancur. Tapi Islam kita tetap akan jaya dan tetap akan tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu akan tetap tinggi, tetapi manusianya akan bobrok dan hancur. Oleh karena itulah, mari kita isi, mari kita datangi majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ratih. Kita datangi, kita siarkan semuanya, khususnya diri kita masing-masing jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah seorang pujangga, yaitu namanya Sahibul Jangga Beks. Dia katakan dalam syairnya, wa innamal ummamu akhlaqu ma baqiyat fa inhumul zahabat akhlaquhum zahabu. Satu umat akan jaya dan abadi. Satu umat akan jaya dan abadi bila akhlak dan budi pekerti luhur masih ada padanya. Sebaliknya, umat itu akan hancur dan binasa bila akhlak dan budi pekerti itu telah lenyap dari mereka. Bagaimana kita membentengi generasi-generasi yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, anak-anak kita yang ada di SD, yang ada di madrasah, yang ada di SMP. Bagaimana untuk mencapai generasi yang berakhlakul karimah, untuk dibimbing ke jalan ihdinas siratal mustaqim, yaitu ya Allah, bimbinglah aku, bimbinglah hamba-Mu ke jalan yang lurus. Siapa yang bisa membimbing ke jalan yang lurus? Yang terutama, mereka yang bisa membimbing adalah pondok-pondok pesantren yang akan membimbing generasi-generasi muda yang akan datang, dan bisa di generasi-generasi para yang ada di kampung-kampung ini. Maka kita harus berhati-hati kepada generasi-generasi muda yang akan datang. Di dalam kesempatan peringatan Maulid, maka kita song-song, kita ikuti keteladanan baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa Nabi dijadikan contoh oleh Allah? Kenapa Nabi dijadikan contoh oleh Allah? Karena beliau adalah sebagai manusia dan kita adalah manusia, tapi perbedaan kita dengan Rasulullah sangat jauh sekali. Basarun la kal basar. Dia manusia, tapi dia berikan kemuliaan, diberikan keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kita harus mencontoh kepada siapa lagi? Kita contoh kepada utusan-utusan mereka. Siapa? Al-ulama warasatul anbiya, yaitu para ulama kita, para habaib kita, para guru-guru kita. Karena generasi sekarang sudah mulai lelah, sudah mulai tidak lagi menghormati pada gurunya. Karena guru yang mendidik bukan mengajar. Saya tegaskan, mendidik dan mengajar itu sangat beda sekali. Mendidik adalah membimbing mereka dari nol sampai pintu gerbang mereka mencapai tujuan. Tapi mengajar, setelah dia menyampaikan, dia terbang, dia sudah lepas daripada pengajarannya. Kalau mendidik, dibimbing anak-anak kita dari nol, dari ikra dan seterusnya. Oleh karena itulah hormati gurumu, wahai generasi-generasi muda, dan kita pun yang sudah tua itu. Saya berdiri ini ingat kepada guru-guru kami yang ada di madrasah, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Minimal kita bacakan doa, minimal kita bacakan Fatihah untuk guru-guru kita, karena ada karomah di dalam diri tubuh beliau, para guru-guru kita. Kita ingat dulu kalau ada para habaib, para ulama minum, kita nunggu. Dia makan, kita nunggu. Kenapa? Kita pengen ada keberkahan. Kita mau ambil keberkahan dari air yang diminumnya, dari makanan yang diminumnya. Tapi sekarang bagaimana? Karena pada saat itu ada kemuliaan, doa-doa mereka, doa-doa para ulama kita, para habaib, para wali-wali kita sangat mustajab bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah dikatakan wa innaka la'ala khuluqil azim, dan sesungguhnya kamu Muhammad berbudi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam. Jadi pada siapa? Kepada siapa kita mencontoh? Kecuali kita mencontoh kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh kecerdasannya, mencontoh politiknya, mencontoh apa saja ekonominya ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka generasi-generasi kaum muslimin, umatnya Rasulullah, umat Islam di dunia ini, khususnya umat Islam di Indonesia, harus bersatu padu di dalam naungan panji Allah, di naungan panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam konteks membangun manusia-manusia yang bermoral dan yang berakhlak. Rasulullah memberikan arahan sebagai berikut: Abdulul mu'minina Islam man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wa afdhalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, wa afdhalul muhajirina man hajara ma na'allahu anhu, wa afdhalul jihadi man jahada nafsahu fi jatillahi azza wa jalla. Orang mukmin yang paling mulia Islamnya adalah orang-orang muslim yang lainnya. Orang-orang muslim yang lainnya selamat dari lisannya, dari tangannya. Dan orang-orang mukmin yang paling utama imannya adalah orang-orang yang bagus budi pekertinya. Dan orang hijrah yang paling utama adalah yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sedang jihad yang paling utama adalah memerangi hawa nafsu karena mencari ridha Allah azza wa jalla. Jamaah peredam murka Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga sekelumit ini ada gambaran untuk kita, khususnya generasi-generasi yang akan datang. Marilah kita isi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk dianjurkan untuk mencintai Rasulnya, mencintai Nabinya, mencintai gurunya. Sekali lagi, mencintai gurunya, jangan dilepas guru-gurunya. Guru yang mulai tidak bisa sampai kita bisa. Minimal sekali lagi kita bacakan Fatihah. Orang tua kita yang telah kembali ke
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lepaskan untuk kita berdoa. Kita doakan kepada orang-orang tua kita. Semoga kita termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah dan Rasulullah cinta kepada kita. Kita cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita. Kita berusaha agar dicintai Rasulullah. Kita berusaha agar dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis dikatakan an Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mahiya fil jannah. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, barang siapa yang mencintai sunahku maka sungguh ia telah mencintai aku, maka ia bersamaku di dalam sorga kelak di kemudian hari. Semoga kita senantiasa yang ada di Masjid Al-Jabar ini Allah redha dan Rasulullah cinta kepada kita, sehingga kita nanti pada di saat di padang mahsyar berkumpul kepada Nabi kita di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendekatkan diri dan selalu berselawat kepada kanjeng kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikul alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqauli yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslim wal muslimat fastaghfir innahu wal ghafurur rahim.